Selamat malam. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik. Eh, kita akan mulai acara malam hari ini seperti biasa, bincang viral yang merupakan usaha kami untuk berbagi pengalaman dalam proses studi kami di UIN Sunan Kalijaga. Dan malam hari ini kami punya bintang tamu, seorang yang terkenal, yang punya gaya trendy lah menurut saya, dengan gaya yang kekinian gitu ya. Dan dia juga terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan relasi antar iman dengan statusnya sebagai seorang Gus gitu ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, termasuk juga bintang kita malam hari ini, kita bisa sedikit bersabar lah ya. Selamat malam Nyora Uli, selamat malam Maurits Yahaan, Amang Gesang, Ruli Antonius, selamat malam Amakaha, selamat malam Verlo ya. Sambil menunggu bintang tamu kita malam hari ini, Gus Aan Ansori. Jadi kita akan ngobrol dengan Gus Aan Ansori terkait dengan pengalamannya dalam relasi lintas iman, tentang statusnya sebagai seorang Gus gitu ya. Oh, malam ini tidak ngopi Amang Gesang, ngeteh aja kita. Nanti ngalong kalau mau ngopi kita. Oh, sudah dipin, tenang saja. Iya, sambil menunggu Gus Aan Ansori, bersabar sedikit sambil menunggu juga teman-teman yang lain juga ikut gabung. Oh, kalau orang Aceh ndak bilang horas gitu, orang Aceh bilang pehabang ya. Apa kabar habaget gitu, kabar baik ya. Kita masih menunggu Gus Aan. Tadi katanya hujan di sekitar kediamannya sangat deras sekali, sehingga mungkin juga berpengaruh dengan jaringan yang dia miliki. Nggak rapi nih. Iya, selamat malam Ibu Nani. Gimana kabarnya Bandara Suta? Iya. Ya, ternyata Gus Aan sudah gabung. Itu kita akan undang Gus Aan supaya bisa langsung bergabung
Au, rumitnya. Setu- Sebentar, sebentar. Ya, Gus. Bentar, Mas. Ai, kok miring gini ya? It's okay. Biasalah di warkop. Oh, nggih, mboten napa-napa. Gimana kabarnya, Gus? Baik. Saya baik. Aceh gimana? Sama lah di Aceh. Tadi habis hujan katanya di sana. Betul sekali. Hujannya Sorry. uraan. Apa deras sekali Nggak kah? karu-karuan. Sangat. Dan Oh, bocor. Rumah saya bocor lah. Maklum lah, kan bukan pastori kan. Kalau pastori itu kan, kalau ada bocor dikit gitu kan, majelis langsung, ada apa Pak Pendeta? Nah, gitu tuh. iso ae jenengan Gus, Gus. Ya, Gus, makasih loh sebelumnya sudah mau Saya yang terima kasih. apa Saya yang sudah terima mau kasih. apa terima undangan kami. Undangan balasan lah Saya ya. Iya, aku senang ya, aku senang. Aku tahu Ya. bahwa yang kemarin itu kamu tidak ikut, tetapi for some reason I feel ini seperti percikan ya. Percikan itu begini kan. Ah, Kan ah, kalau dalam penginjilan itu kan penginjilanmu itu sukses manakala di situ kemudian terbentuk komuni. ah, ah. Aku merasa penginjilanku kemarin yang dengan judul yang sangat provokatif itu, Provokatif. kemudian iya, aku mendapat komplain ya. Aku mendapat komplain. Aku mendapat Waduh. komplain dari Mbak Elga. Dari Mbak Elga ya. Ya, aku mendapat komplain dari Mbak Elga dan apa namanya? Ya, aku senang. Mungkin kata-katanya terlalu kurang semut ya, tapi Ya, aku kan suka agak kontradiktif begitu. oke. Oke. Kita Tapi ngobrol apa kami ini nanti, Fit? kami nggak mau nyerbu perusahaan kok. Kami nggak nyerbu Oh, perusahaan. tidak apa-apa. Kamu jangan. Kalau kamu menyerbu, kamu kena pasal penodaan agama. Iya. Iya Oh, kan? Gus, Aduh, gimana? ini kan tak panggilnya jenengan aja ya, menghormati. Ya, Apa jenengan dengan nama Aan Ansori, lalu di depan nama jenengan itu kan ada Gus. Itu sebuah status yang nggak ujuk-ujuk, nggak langsung tiba-tiba jenengan terima gitu. Kira-kira bisa nggak jenengan ceritakan kenapa jenengan bisa dapat Gus gitu ya? Lalu apakah dengan gelar atau status Gus di depan nama jenengan itu ada sesuatu yang menjadi beban buat jenengan? begini ya, di dalam tradisi ini sebenarnya bukan tradisi NU, tradisi Islam Jawa ya. Ya, Orang Jawa itu kan kalau melihat gini, orang Jawa itu kalau kalau kan terstratifikasi hidupnya ya, itu. Jadi ada pengkastaan lah kira-kira seperti itu. Gus itu kan cuilan dari kata bagus. yeah. Gus itu di apa namanya disematkan oleh orang-orang yang ingin yang ingin menghormati seseorang seperti itu. Ya. Biasanya orang-orang ningrat. Nah, ketika Islam datang dan kemudian menyerbu Jawa, kemudian ini berakulturasi, Ya. berakulturasi dan kemudian sampai pada satu ini versi pertama, versi awal. Ya. Gus versi awal itu adalah disematkan pada anak seorang kiai. Jadi kalau Uh, kamu David, nggak peduli kamu ini maling, nggak peduli kamu ini kiai, tapi kalau kamu anaknya kiai, maka that is automatically you oh. earn that name. Uh, Seperti itu. Nggak peduli kamu punya pesantren atau tidak, tetapi orang akan melihat David ki anaknya sopo. Oh David anaknya Kiai Wahab, gitu kan. Apalagi kalau kemudian jemaatmu besar, maka kemudian ini akan semakin membesar apa namanya vibrannya. Itu yang versi pertama. Versi yang kedua itu kemudian ada semacam gugatan dari publik. ya. Gugatan dari publik seperti ini bahwa nama Gus itu adalah nama seperti doa yang per hari ini disematkan kepada orang-orang yang dianggap
layak, dianggap deserve soal itu. Nggak Iya. peduli dia mau bakulan lontong atau kemudian Iya. bakulan pulsa. Tapi kalau memang ia dari sebuah komunitas itu menganggap ia layak untuk dipanggil seperti itu, maka Iya. ia akan dipanggil. Saya tidak tahu, saya itu bukan anaknya kiai dalam arti punya pesantren besar, meski mbah saya itu adalah anggota Partai NU pada pemilu tahun 1955 di Jombang. Oh, oke. Pemilu pertama kali. Seperti itu. Nah, biasa saja. Tapi kemudian setiap orang kemudian semacam punya kewenangan. Jadi kalau di GPIB orang dipanggil pendeta itu kan karena udah ditabis. Pentabisan membuat komunitas menganggap ia seorang pendeta. Tapi Gus di lingkaran NU yang versi terakhir itu adalah Gus yang memang setiap orang punya keinginan untuk menyematkan itu kepada seseorang. Jadi kalau saya memanggil Mas ID misalkan, ya saya akan panggil Gus. Saya panggil pembimbingmu Mas Nur Haidi misalkan. Ya pada titik tertentu saya akan panggil dia Gus. Gus. Gitu. Gitu. Iya, tapi memang tidak ada bayarannya, Fit. Jadi ini kelas berapa tidak. Oh, gitu. Gitu. Jadi nggak merasa terbeban ya dengan panggilan Gus itu ya? Oh, sangat. Sangat. Di Gus versi pertama, you have to behave. Nah, kalau kamu pendeta old fashion, maka kamu akan menjaga kejaiman. Kamu tidak akan bisa nongkrong sembarangan, tidak bisa ngomong sembarangan, pakaian harus behave, ngomong harus diatur. Ya, seperti itu. Iya, kamu nggak bisa pakai celana pendek. Begitu. Itu yang versi awal. Android versi sebelum 5.0, kira-kira seperti itu. Iya. Tapi kemudian saya tidak tahu, tapi yang kemudian Gus yang versi selanjutnya itu kemudian lebih mengapresiasi ia sebagai ia sendiri. Okay. Ia sebagai ia menjadi perlawanan dari versi yang pertama. Saya terbebani, Fit. Iya. Bayangkan ya, saya membela hak LGBT, misalkan, atau saya sering ke gereja. Dia mungkin iso Gus, misalkan dipanggil Gus tapi kemudian sukanya ke gereja, atau kemudian sukanya nongkrong dengan orang-orang waria, sukanya nongkrong dengan orang-orang gay, sukanya nongkrong kayak sendirian. Itu nggak enak, Fit. Ya. Nggak enak seperti itu. Tetapi ya saya bilang nggak mbok celuk Gus gak paten. Maksudnya persetan dengan itu semuanya. Karena bagi saya setiap orang itu punya patron ya. Kalau di Katolik itu kan kita punya santo-santo ya. Misalkan kalau kamu ini santanya siapa dan lain sebagainya. Kalau yang di teman-teman Gus Durian, santonya jelas ya, santo Gus Dur ya. Itu. Dan kita sedapat mungkin itu adalah ke sana, denominasinya ke Gus Dur itu, bukan ke yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ya itu tadi bahwa be ourselves itu menjadi penting. Gitu. Saya ya senang saja kemudian ya terserah saya mau katoan atau tiap pagi nongkrong di pasar, belanja dan lain sebagainya. Saya nggak merasa terancam dan kadang-kadang waktu ngopi itu kan saya kan pakaiannya celana pendek, kemudian itu terus kemudian biasanya nongkrong dengan orang-orang tiba-tiba ada temen gitu dia ngomong pesan gitu kan. Teman-temanku yang nongkrong itu yang nggak tahu saya kemudian pada ini siapa gitu. Jadi nggak menyangka seperti kamu gini kan. Tiba-tiba kena tilang, pakaianmu bukan seorang pendeta, tiba-tiba kamu menyodorkan KTP, polisinya, Pak pendeta atau ini? Kok sangat tidak pendeta sekali.
Itulah Fit. Jenggotan lagi ya. Jenggotan lagi. Dikira apa namanya garis keras. Gimana Fit? Gus, kan jenengan itu ada dalam CIAD. Tapi Iya. ada juga orang yang mengenal jenengan itu juga seorang Gus Durian. Terlepas Iya. mungkin orang karena menganggap jenengan itu Gus, lalu dekat dengan tradisi NU, lalu otomatis itu jadi orang Gus Durian gitu ya. Nah, Iya. CIAD itu sendiri apa sih Gus? Jaringan Islam Anti Diskriminasi dulu itu adalah sebenarnya ini aliansi yang longgar sekali. Sekitar tahun 2006-2007 kami rata-rata para aktivis NU di Jawa Timur itu sering nongkrong ya. 2005-2004 itu sering nongkrong. Aku, Inung, Paring, Rubaidi, Yuni itu sering nongkrong untuk kemudian mendiskusikan. Ini adalah saya melihatnya ini adalah para kombatan, para eksponen dari teman-teman Islam liberal, kira-kira seperti itu. Iya. Seperti itu. Kemudian kita sering nongkrong, kita ngobrol, lalu kami punya agenda untuk melakukan advokasi terhadap hak Tionghoa waktu itu. Iya. Hak Tionghoa, kemudian karena kami sering nongkrong, lalu kami bekerja sama dengan Tifa Foundation saat itu. Tifa Foundation. Mimpi kami memang begini. Peninggalan terbesar Gus Dur di Indonesia itu adalah menjadikan NU itu menjadi moderat. Oh ya. Kalau kamu pasti paham. Jadi sebelum Gus Dur itu NU itu relatif quote unquote ya aspirasinya masih Islam politik. Tapi ketika Gus Dur itu kemudian ini menjadi lebih humanized seperti itu. Nah, ini teman-teman para santri-santrinya Gus Dur saat itu. Nah, kemudian kami kira-kira ada sekitar 15-16 organisasi LSM, pesantren yang kemudian berjejaringan di situ untuk merunning sebuah program advokasi. Di samping kita juga punya diskusi-diskusi seperti itu. Nah, ini dinamikanya sangat dinamis ya, jaringan Islam Anti Diskriminasi. Tetapi yang ingin kita sampaikan bahwa kalau kamu perhatikan David, sangat sedikit organisasi yang ada di level publik yang menyuarakan tentang gagasan Islam moderat, Islam yang anti diskriminasi itu yang menggunakan label Islam. Sangat sedikit. Rata-rata organisasi-organisasi yang sangat percaya diri meletakkan label Islam itu adalah di kelompok sebelah. Forum Umat Islam, kita tahu apa itu. Aspirasi umat Islam untuk gitu, Pak. Umat Islam anti Ahok kayak gitu. Tetapi yang Islam yang memang kelompok Islam yang berani menggunakan kata Islam, menggunakan kata Islam, lalu bekerja untuk isu-isu yang sensitif itu sangat sedikit. Dulu kita punya jaringan Islam liberal, sekarang almarhum. Setelah itu kemudian tidak ada sama sekali. Ada sih jaringan Islam JIM ya, jaringan Islam teman-teman Muhammadiyah seperti itu. Tetapi pasca jaringan Islam liberal kemudian kita tidak melihat ada gerakan yang kontinu terkait dengan bagaimana pembumian. Itu sebabnya Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini mulai redup. Karena apa? Karena pasar Islam quote unquote itu sekarang didominasi oleh wajah Islam yang politik, wajah Islam yang puritan. Nah, kami waktu itu ngomong, ya sudah, kita bikin jaringan Islam anti diskriminasi. Nah, pokoknya siapapun yang terdiskriminasi, ya kita akan bela. Dibela tidak atas nama human right, tapi kita berani lebih maju, menggunakan kata Islam. Biasanya teman-teman Islam, supaya safe, itu kemudian mendirikan organisasi-organisasi yang namanya agak sekuler, yang tidak ada kata Islamnya. Itu titik komprominya seperti itu.
Tapi kami waktu itu ya sudahlah seperti itu ya. Terus kemudian kita kita melakukan kerja-kerja seperti itu. Nggak banyak kerja-kerja kami, Fit. Kerja kami tidak banyak ya karena sekarang relatif tercerai-berai teman-teman. Yang kami lakukan per hari ini adalah karena saya merasa untuk meneruskan jaringan Islam anti diskriminasi, maka at least what I can do is membawa jaringan Islam anti diskriminasi ini ke kancah diskusi publik begitu. Misalkan press release, merespon isu-isu yang orang lain tidak berani, orang Islam yang lainnya tidak berani merespon. Saya berani menggunakan kata Islam begitu loh. Jadi misalkan gegeran misalkan kasus PKI. Yang sebelah sana, Islam sebelah sana, anti PKI, kemudian saya juga berani menggunakan kata Islam saya. Seperti itu. Ini yang bagi saya menjadi menarik. Baru terus kemudian ketika Gus Dur wafat, ya sudah, karena kami yang ada di jaringan Islam anti diskriminasi ini semuanya quote unquote secara generik adalah Gus Durian, maka ya makin kita merasa sangat tercerahkan dan sangat terkuatkan lah kira-kira seperti itu. Supaya Islam tetap rahmatan lil alamin ya, seperti harapan banyak orang, khususnya Gus Dur ya, dengan kegiatan yang dilakukan. Betul David. Karena aku melihat begini ya, Fit ya. Islam per hari ini itu adalah Islam yang quote unquote ngamuan ya. Ngamuan itu sensitif, terlalu sensitif, oversensitif. Ketika dikritik sedikit, apalagi yang mengkritik itu adalah orang Islam Kristen kayak kamu gitu kan. Maka kami akan ngomong, emang agamamu apa? Ngomong tuh soal Islam. Misalkan kasus yang terjadi di Langsa, yang kami di Jawa dengar soal itu. Bagaimana kemudian pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang saya baca meminta HKBP tempat Fitri mendapat spiritualitas yang baru, melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Teman-teman Kristen itu kan ya bingung kan, ini ngapain toh kok diurusi sama negara, tapi mau ngomong kan nggak enak toh. Yang harusnya ngomong itu adalah orang Islam. Jadi kalau anakmu nakal, jangan nunggu orang lain untuk untuk ngasih tahu anakmu. Iya, maka kamu punya responsibility yang utama untuk menertibkan itu. Saya merasa seperti itu. Oke. Nah, selain di JIAD, apakah ada kegiatan lain yang jenengan lakukan? Karena beritanya jenengan juga dosen gitu ya di beberapa universitas gitu. Oh, enggak. Saya cuma satu aja. Saya juga heran. Kok ada yang berani meminta saya menjadi dosen? Fit, aku ini persona non grata ya. Kalau kita ngomong di hubungan internasional, diplomatik, itu kalau kamu nggak disukai negara tertentu, kalau kamu diajukan negara X untuk jadi dubes di negara itu, kamu dicoret. Saya nggak suka dengan calon dubes David karena statusnya persona non grata. Aku merasa diriku persona non grata. Di NU formal, aku tidak terlalu disambut dengan, oh Aan, selamat datang. Tidak. Hati-hati, ada Aan. Gitu biasanya. Tapi saya senang. Tapi aku senang. Ya, aku, ini teman-temanku, anak-anakku si Farel. Mahasiswaku dulu itu, mahasiswa Pancasila. Aku diminta oleh Universitas Ciputra untuk mengampu 2 mata kuliah krusial, Fit. Menurutku, tapi tidak krusial menurut yang lain. Mengampu Pancasila dan mengampu religion. Gitu. Ya, jadi di Ciputra itu pengajaran agamanya itu keren. Misalnya itu, meskipun aku Islam, aku tidak ngajar orang Islam. Tidak mengajar agama Islam. Aku mengajar seluruhnya. Jadi kalau misalkan di kelasku itu ada 5 agama, maka aku mengajar agama mereka 5-5-nya. Kayak gitu.
Harusnya ini ditiru, harusnya ini ditiru oleh banyak orang. Mengajarkan agama seperti itu, mengajarkan agama, Iya, tapi yang ngajar bukan agama, bukan pemeluk agamanya sendiri seperti itu. iya, Bagiku ini menarik, Fit. Seperti itu. iya. Ya untungnya kampusku Universitas Ciputra bisa memahami karakterku karena ketika aku diminta untuk ngajar di sana, aku bilang, saya nggak terlalu butuh duit ya, jangan ngatur-ngatur saya. Ah, Saya adalah saya sebagaimana kamu tahu di dalam dunia maya. Kamu nggak bisa ngomong, Aan, kamu ngajar di sini, tapi tolong bagian ini dari dirimu tidak usah diletakkan di ya, sana. Oh, saya nggak bisa. Ya, ya ini kayak orang berkeluarga gitu loh, Fit. Kamu kan iya, nggak bisa toh, hanya mengambil sisi positif saja dari pasanganmu toh, nggak bisa. iya, Kalau kamu misalnya mau kawin dengan anak-anak itu, ya kamu dengan kawin dengan masa lalunya, dengan iya, seluruh hal yang negatif maupun positif. Ya kayak iya. gitu sih. Jadi aku yang banyak ngomong, kamulah yang ngomong. Gak apa-apa, Gus. Itu kan saya hanya tanya-tanya jenengan Gimana, kan gimana? gitu. Jadi begini, ada pertanyaan dari viewers malam hari ini. Ya, Eh, Pertanyaannya pendapat Gus Aan tentang HIP, Gus. Hubungannya dengan apa? Trisila, HIP. Oh, HIP. Hubungannya dengan Apa Trisila namanya? Ya, dan yang lainnya. Gimana, Gus? itu sebenarnya persoalannya tidak soal gotong royong dan lain sebagainya, Fit. Itu Iya, menyangkut itu menyangkut sengketa masa lalu yang sampai sekarang tidak pernah terjadi, tidak pernah terselesaikan. Semua orang harus tahu ya, semua orang harus tahu. Dulu waktu tahun 45, iya, tahun 45 itu ada 3 kelompok, saya selalu ngomong, ada 3 kelompok besar di Indonesia ini yang nggak suka dengan Belanda, tapi alasannya berbeda-beda. iya, Nasionalis, nggak suka dengan iya, Belanda karena alasan nasionalis, karena ia dianggap imperialis. Kelompok komunis nggak suka dengan Belanda karena Belanda dianggap kelompok borjuis. iya, Kelompok agama Islam nggak suka dengan Belanda karena dianggap kafir. Mereka iya, menganggap Belanda ingin mencaplok negara Islam dari Indonesia ini. 3 kelompok ini melakukan aliansi dan Belanda tumbang. Setelah iya. tumbang, 3 bersaudara ini nongkrong di warung kopi sambil ngomong. Lalu enaknya Indonesia ini mau kita bagi seperti apa? Gitu. Orang Islam 80% ngomong, aku yang banyak, Iya, denominasiku paling besar, aku yang ngatur ini. Semuanya fix sampai 17 Agustus. 18 Agustus semua dipanggil Hatta karena dipanggil Hatta dan kemudian atas perintah Soekarno, Piagam Jakarta di drop. iya, Sejak saat itu kemudian politisi Islam mengatakan ada warisanku besar di situ di Indonesia yang belum saya dapatkan hingga saat ini, yakni bahwa negara ini harusnya diatur dengan cara-cara mayoritas, majority takes all. HIP dalam konteks seperti itu adalah memercikkan sengketa masa lalu. Saya sendiri sangat meyakini bahwa sebenarnya saya bisa memahami kalau kemudian Ekasila itu diwujudkan dalam aspek yang lebih manifest, yakni gotong royong. Gotong royong. Jadi wajah Tuhan ini tidak abstrak, tapi iya, ia menjadi membumi, yakni gotong royong. Tapi persoalannya kan seperti ini. Kalau kemudian RUU HIP ini dikerangkai dengan gotong royong, maka kelompok Islam, adik bungsumu Islam ini, yang begitu sangat ingin menguasai Indonesia supaya diatur dengan cara Islam, kemudian melihat, luluh, ini ada apa ini? Kenapa jimat kami satu-satunya, yakni sila pertama, itu tiba-tiba
mau dipangkas dan mau ditelikung dengan cara gotong royong. Jadi mereka tetap meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esalah satu-satunya jimat bagi mereka untuk bisa menancapkan. Saya ingin katakan begini, Fit. Ada 3 step orang politisi Islam hingga saat ini untuk mengokupasi Indonesia sebagai negara Islam. Ya, strategi pertama itu adalah dengan, ini yang dulu awal. Strategi pertama adalah dengan cara memastikan negara Indonesia menjadi negara Islam. Tapi gagal. Ya. Waktu diskusi di BPUPKI, PPIKI gagal. Setelah gagal, lalu mereka nyari cantolan. Ya deh, kalau nggak bisa, dulu waktu diskusinya, itu bahkan presiden itu tidak hanya orang Indonesia asli, tapi orang Indonesia asli yang harus Islam. Beragama Islam, oke. Termasuk bapaknya Gus Dur seperti itu. Nah, karena ini tidak mungkin, lalu mereka pakai strategi yang kedua. Ya sudah, kalau nggak bisa, tolong deh nitip Piagam Jakarta. Seperti itu. Karena Piagam Jakarta nggak bisa, lalu cantolan apa lagi? Cantolannya yang paling memungkinkan adalah dengan menyatakan bahwa sila pertama adalah sila yang sila yang itu bisa dikaitkan dan bisa dimaknai sebagai pengejawantahan dari cara berteologi Islam, yakni tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh doktrin kami di Islam itu mengatakan bahwa Pancasila sesuai Islam karena sila pertama adalah sila yang menganggap yang soal berketuhanan yang Maha Esa. Hanya orang Islam, ini kata doktrinnya ya, doktrin kami ya, hanya orang Islamlah yang Tuhannya satu. Sebab dalam kacamata mereka yang mendoktrin saya, Tuhanmu itu nggak satu, Fit. Tuhannya orang Hindu nggak. Iya. Iya. Betul, Gus. Kemarin kan aku pernah nulis tadi malam itu. Betapa misalkan Nurholis Majid aja. Nurholis Majid. Iya. Sebelum jadi yang sekarang ya. Ketika dia masih menjadi ketua umum HMI, pada waktu itu dia khutbah untuk sholat Hari Raya Idul Fitri tahun 68. Ia mengatakan bahwa ia mengajak umat Islam untuk menyelamatkan sila pertama agar supaya tidak dianeksasi oleh cara pandang Trinitarian. Jadi intinya begini, jangan sampai sila pertama itu juga dimiliki quote-unquote oleh orang-orang yang selain Islam. Nah, bayangkan betapa ngamuknya orang Islam ketika gantolan pertama sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, tiba-tiba mau dirongrong dengan ekasila yang gotong royong itu. Tetapi saya merasa bahwa orang Islam harus terus belajar untuk bisa memaknai dan bisa dewasa bahwa sebenarnya cara berketuhanan atau cara beragama itu bisa dilihat bukan dengan cara sesering apa kamu sholat atau sekuat apa kamu puasa atau sesering apa kamu ke gereja. Cara kita beragama itu bisa dilihat sejauh mana kita rela berkorban untuk orang lain. Bergotong royong. Itu. Dan itu ada di gotong royong menurut saya. Seperti itu. Oke. Iya. Selanjutnya ini Gus. Ada pertanyaan. Gimana hubungan Pancasila dengan religion? Ada viewer yang bertanya nih, yang hadir, Ingan Badeng, ya. Gimana menurut hubungan Pancasila dengan religion? Kalau saya begini, ada 2 kubu ya. Saya kemarin baca disertasinya Pak Mujibur Rahman, Feeling Trade Islam Kristen itu yang sangat terkenal itu. Di buku itu kira-kira salah satu sarjana Katolik, saya lupa namanya, kalau nggak salah almarhum Driarkara ya, Driarkara seperti itu. Ia melihat sila yang pertama, hubungan Pancasila dan agama itu
didiskusikan kira-kira dalam dua bentuk. Pertama dalam aspek teologis. Aspek teologis itu adalah ini vaksinnya kelompok Islam. Dalam arti begini, ya Pancasila ya Islam, Islam ya Pancasila. Karena apa? Di situ ada sila pertama sama dengan tauhid. Cara pandang seperti ini masih menyisakan persoalan dengan cara bagaimana dengan model ketuhanan yang trinitarian, monoteisme tapi dalam trinitarian. Bagi yang nggak ngerti trinitarian, mereka ngomong, oh mereka nggak Pancasila. Artinya ini perdebatan teologis. Jadi hubungan Pancasila dan agama ada yang mendiskusikan dalam aspek teologis. Tapi kelompok non-Islam itu melihat Pancasila dan agama itu dalam kerangka yang dalam aspek konstitusi. Konstitusi itu dimaknai seperti ini. Oleh karena Pancasila hadir dan punya sila ketuhanan yang Maha Esa, maka Pancasila itu adalah jaminan bahwa setiap orang itu berhak untuk merdeka untuk memilih agama dan beribadat. Jadi cuma dua itu. Aku mau nambahi satu, Fit. Karena ini levelnya doktoral, nambahi satu. Aku melihatnya sebagai spiritualistik. Spiritualistik itu cara bacanya seperti ini. Kalau kita beragama dan mengakui Pancasila, maka sebenarnya kita diharapkan bersumpah seperti ini. Kita diharapkan bersumpah seperti ini. Oleh karena saya meyakini ketuhanan yang Maha Esa, maka saya akan memperlakukan orang dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bukan sesuatu yang kita jadikan ukuran bagi orang lain, tapi dalam pemaknaan saya, secara spiritualitas, saya meletakkan adalah oleh karena saya meyakini ketuhanan yang Maha Esa, maka saya akan memperlakukan orang lain dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kalau pertanyaannya, bagaimana menurutmu kamu seorang Islam dan Pancasilais melihat orang-orang ateis dan melihat orang agnostik? Nah, gampang saja saya jawabnya. Oleh karena saya meyakini ketuhanan yang Maha Esa, maka saya akan memperlakukan orang dengan prinsip humanity yang adil dan beradab. Ya, saya akan memperlakukan orang itu secara manusiawi. Karena menurut Gus Dur, kemanusiaan itu adalah keyakinan pada diri seseorang yang menganggap bahwa pada dasarnya setiap orang adalah baik. Saya ulangi lagi, Fit. Gus Dur itu, kemanusiaannya Gus Dur adalah meyakini bahwa setiap orang pada dasarnya baik. Kalau ada orang jahat, maka ia tidak kasih status jahat atau tidak kasih status jelek, tapi dikasih status ia sedang dalam proses menuju baik. Sehingga apa? Sehingga kalau dalam konsep bagaimana hubungan Islam dan Pancasila menurut Aanan Sori, saya akan meletakkan, marilah Pancasila ini kita jadikan sebagai syahadat, kita jadikan sebagai pengakuan iman rasuli yang kesekian lah. Kalau saya, dengan cara apa? Ya itu tadi, cara bacanya. Semakin saya meyakini ketuhanan yang Maha Esa, entah itu maknanya monoteistik atau kemudian monoteis yang rasa trinitarian, maka saya akan memperlakukan orang dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya meletakkan keimanan saya untuk memperlakukan orang itu secara manusiawi. Jadi bagi saya ya seperti itu. Saya menggunakan gelombang ketiga. Oh ya, Jadi gini juga. Terkait dengan itu, Gus Durian itu kan jadi sebuah kelompok yang sangat besar. Meskipun dia tidak gandeng dengan NU, berdiri sendiri. Isinya bukan hanya orang NU sendiri, bukan hanya orang Islam sendiri, tapi orang dari berbagai macam-macam. Sampai muncul pertanyaan,
iki sing melo iki ngerti apa gak pemikiran Gus Dur atau nilai-nilai spiritualitas Gus Dur atau cuma sekedar ikutan atau yang lain. Oke, setiap orang punya hak itu ya. Nah, Iya. hadir dengan keragamannya dan berusaha untuk memperjuangkan perdamaian. Nah, Iya. kalau Gus Aan sendiri, apa momen titik balik Gus Aan itu memperjuangkan perdamaian? Karena terkait dengan pertanyaannya Ruli ini, bahwa setahu Ruli, bahwa sebelum Gus Aan, khususnya waktu kecil, hampir sama sekali, sama dengan umat Islam pada umumnya. Iya. Itu titik baliknya. Iya. Gitu. Aku sebenarnya lupa kapan titik balik itu. Tapi yang aku masih ingat ya David, ketika aku semester 1, itu aku masih, semester 1 itu berarti 95 ya. Aku kalau naik bus, itu masih pegang buku polemis Islam Kristen. Kelas 1. Semester 1. Aku seingatku masih seperti itu. Aku masih memegang itu, membaca itu dengan bangga. Sangat senang untuk mencari kontradiksi di Alkitab. Ya. Supaya aku bisa gunakan itu untuk menghinakan kalian. Seperti itu. Tapi kemudian ketika di kampus, aku masuk PMII, kemudian berkenalan dengan gagasan-gagasannya Gus Dur yang sejak SMP sudah pernah aku dengar. Kemudian, loh, kok ketemu orang ini lagi, aku bilang begitu. Ya. Karena apa? Karena bagi saya, yang dididik dalam tradisi santri, kami itu kan kemana-mana selalu berusaha untuk mencari santo itu sendiri toh. Dengan siapa kita ingin dilekatkan, dengan kiai siapa. Nah, saya melihat bahwa Gus Dur itu unik, antik, dan bagi saya kok keren ini. Ada anaknya kiai yang enggak seperti orang kebanyakan. Lalu kemudian mungkin karena masih muda, terus saya kemudian mencari kok nyaman seperti itu. Sehingga di situ kemudian apalagi masuk ke PMI ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian kami terbentuk di situ. Lalu kemudian aku aku waktu itu magang di LSM, namanya Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment. Melakukan riset antar iman, dibayar dengan cuman makan dan tidur, nggak dibayar dengan gaji, cuman makan dan tidur gitu aja. Kami sudah suka kayak gitu. Di situ kemudian kami membentuk, dan aku masih ingat sekali pertama kali aku masuk ke gereja itu di GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan Bongsorejo, tahun 2000 akhir, 20 tahun yang lalu. Jadi di situ kami melakukan pertama kali dengan GKJW itu sendiri. Di situ kemudian aku mulai nyaman di situ. Belakangan aku baru sadar kenapa kok GKJW. Aku baru ngeh. Kami itu kan kalau Islam kan disunat ya, disunat. Aku ini disunat ya. Ternyata aku itu disunat oleh namanya mantri Pak Toyo. Dan aku baru ngerti kalau Pak Toyo ini juga orang GKJW belakangan. Oh, ternyata ada tanda dari orang GKJW dalam tubuhku. Mungkin cara pandangnya. Iya. Gitu. Jadi itu mungkin momentumnya dan aku membaca, dan kemudian aku sampai sadar dengan cara pandang Gus Dur sendiri bahwa kebesaran gini. Kalau kamu itu punya identitas yang mayor, caramu atau cara kita untuk membalas bersyukur kepada Gusti itu adalah dengan cara menggunakan identitas mayormu untuk membela identitas yang minor. Iya. Jadi kalau kamu GPIB, bela GPIB, bagi saya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau yang kamu bela itu adalah orang yang minor di hadapan GPIB, dan kamu menggunakan ke-GPIB-anmu, nah itu keren itu. Keren itu. Ia berani menyalipkan dirinya sendiri, tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain.
Belakangan aku ngerti apa yang dilakukan Gus Dur itu sangat Yesus banget ya. Sekarang bayangin loh, Fit. Gus Dur itu, sekarang bayangin ya. Gus Dur itu yang dibelani itu kan orang-orang di luar Islam. Ia tidak membela Islam. Jadi ia membela Islam dengan cara membela orang selain Islam. Ia membela NU dengan cara ia membela orang di luar NU. Ia membela kejawaannya dengan cara ia membela Tionghoa. Iya. Bagiku itu, aku bilang, wah, ini keren orang ini, aku bilang. Bagi saya keren gitu. Menurut saya sih keren ya. Karena apa? Kalau kita demo karena rumah kita digusur, itu hal yang wajar. Iya. Tapi kalau kita demo karena rumah orang lain itu digusur, padahal rumah kita enggak ikut tergusur, bagiku itu berat dan luar biasa gitu loh. Nah, ini yang menurutku menjadi diskusi yang menarik ya, pergumulanku di Gus Dur, di Gus Durian, dan kemudian di lingkaran ini. Meskipun ini juga tidak terlalu mainstream di komunitas kami, tetapi ya untung ada Gus Dur lah. Oke, untung ada Gus. Gini, kiai-kiai itu sebenci-bencinya seorang kiai ya kepada anak-anak Gus Durian, ia tidak akan berani secara terbuka. Karena apa? Karena menurut saya, karena kiai-kiai itu kalau melihat anak-anak Gus Durian, itu seakan-akan ia melihat Gus Dur itu di belakangnya anak-anak itu. Itu pasti. Jadi kayak apa namanya? Kayak kamu itu kan kalau sama salib kan takut banget toh. Misalkan kamu mau nyuri atau mau ini, misalkan begini, misalkan kamu mau melakukan kejahatan. Terus aku bilang, kamu nggak takut sama salibmu? Kamu kan mesti mundur toh. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ternyata kita mencintai orang yang bagus. Ya, karena saya juga termasuk orang yang senang dengan pemikiran Gus Dur. Gitu. Jadi terkait dengan Gus Dur, humor apa yang paling Gus Aan ingat dari Gus Dur? Banyak ya. Oh, apa ya? Aku tuh sering, sebenarnya banyak, tapi yang aku senang itu begini. Gak tahu ini lucu atau tidak. Tapi suatu saat saya pernah mendengar cerita, ada orang NU datang ke Gus Dur dengan nangis. Seorang ya. Dia Gus Dur, ada apa Pak? Oh, dia nangis, itu anak saya masuk Kristen, gimana ini? Gitu. Jadi anaknya bapak ini itu masuk Kristen dan dia nangis. Saya tidak bisa mendidik dengan baik karena dia masuk Kristen. Gitu. Lalu Gus Dur nyantai aja ngomongnya. Oh, tenang saja, didoain saja. Didoain saja. Anaknya Gusti Allah itu 25. Masuk Kristen 1. Enggak apa-apa. Jadi tetap dia jadi anaknya Gusti. Jadi di kami itu kan nabinya kan 25. Yang satunya Kristen toh. Kan ya enggak apa-apa. Jadi dia apa namanya? Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa, didoain saja. Didoain yang terbaik. Seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sih ada beberapa, tapi yang saya selalu bawa kemana-mana karena saya di urusan interfaith misalkan, ya kira-kira juga itu termasuk soal doa. Gus Dur juga pernah disambati sama orang Katolik. Tak potong waktunya mau habis, kita lanjut ke sesi kedua ya, supaya panjang lagi bisa sesi ini. Teman-teman tunggu dulu ya, kita akan lanjut di sesi kedua dengan Gus Aan dengan cerita-cerita yang menarik lagi. Oke, Gus, Kak, ini dulu. Tetap dulu. Nanti kita nyambung. Ya? Oke, dadah. Okay.